Iya. Masuk aja, silakan duduk ya. Halo Dian, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Makasih ya udah nyempetin waktunya di sini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih, Bu. Baik ya. Udah makan siang? Sudah tadi di kantin sama teman-teman yang lain. Hari ini gimana kerjaannya? Lumayan agak berat sih, Bu. Tapi alhamdulillah hari ini terselesaikan sampai jam makan siang. Gimana tuh beratnya? Ya, tadi sih emang lagi pusing-pusingnya ya, Bu. Karena kan udah mau akhir bulan juga. Udah mau gajian ya, tapi harusnya semangat ya. Ya, benar-benar. Ya, nanti mungkin bisa lebih semangat lagi setelah gajian. Oke, siap. Saya pengen ngobrol aja nih sebentar. Santai aja kok, bukan yang gimana-gimana ya, bukan yang evaluasi formal gimana juga. Kira-kira Dian nyaman nggak kalau misalnya kita mulai sekarang? Nyaman, nyaman. Nyaman oke ya, nyaman ya. Dian, kalau misalnya saya boleh tanya nih, dalam 3 bulan ke depan nanti ya, berarti kan bulan Juni, Juli, Agustus nih ya kalau dari sekarang. Kira-kira hal apa sih yang Dian tuh pengen capai gitu di pekerjaannya Dian nanti? Sebenarnya sih Bu, karena nanti saya bakal presentasi di depan klien, saya sih pengen lebih percaya diri dan juga nggak grogi pada saat saya presentasi gitu. Biar nanti tuh penyampaian saya ini bisa lebih maksimal gitu dan juga bisa lebih meningkatkan apa ya pemahaman saya di hadapan klien gitu. Oke, menarik. Kalau misalnya nanti Dian udah berhasil, kira-kira gambarannya kayak gimana ya? Gambaran dari Dian percaya diri pada saat presentasi itu. Bagi Dian tuh sendiri tuh gimana? Gimana? Boleh diceritain mungkin? Ya kalau saya sih lebih ke ini ya Bu. Misalnya pada saat saya sedang presentasi itu saya nggak ngomong terbata-bata atau mungkin saya ini nggak panas dingin, nggak grogi gitu. Jadi saya bisa jadi lebih relax lagi gitu pada saat saya presentasi. Biar bisa lebih rileks lagi gitu ya. Iya, Bagus, betul. bagus. Jadi tujuannya dia tuh ini adalah bisa menyehatkan dengan tenang, bisa berpikir dengan jelas juga, Iya, biar betul. nanti klien bisa lebih paham lagi gitu ya. Iya, Dan betul. dan mendapat respon positif juga dari klien, benar gitu. Benar. Oke, sekarang nih, kalau misalnya saya mau, Dian coba jujur pada diri sendiri dulu. Apa yang biasanya terjadi sebelum atau saat pas Dian lagi pacaran? Sampai itu bisa bikin Dian tuh merasa rugi atau nervous gitu. Biasanya sih kalau saya itu terlalu banyak mikirin atau kayak gimana ya kalau nanti saya salah ngomong atau mungkin kira-kira kalau kliennya ini tanya sesuatu dan saya nggak bisa jawab itu gimana ya gitu. Terus jadinya tuh karena saya nggak bisa jawab itu jadi makin deg-degan sih. Gitu sih Bu kalau dari saya. Jadi berarti ada banyak pikiran-pikiran dari Dian yang muncul duluan gitu ya, kayak prasangka, juga overthinking gitu ya Iya, biasanya. betul. Kalau misalnya nih, saya boleh minta Dian untuk rate dari 1 sampai 10, seberapa sering sih ini mengganggu performa Dian ketika mau presentasi? Kalau dari saya sih 7 mungkin ya Bu, karena lumayan sering juga saya ngerasa kayak gitu. 7 ya? Oke. Lalu, apakah ada satu momen di pas dia lagi presentasi, di mana dia tuh merasa, oh ini oke nih, nggak apa-apa, meskipun dia tahu itu mungkin tidak sempurna? Kalau misalnya itu sih ada ya Bu, karena waktu presentasi itu khususnya pada saat tim saya sendiri yang presentasi, saya ini jadi lebih lebih rileks lagi karena ya udah kenal gitu sama orang-orangnya. Gitu sih. Udah kenal sama orang-orang yang mau kamu presentasikan itu ya? Iya, betul. Bagus, bagus. Itu penting banget loh, Dian, by the way. Jadi ada kondisi tertentu di mana Dian itu udah biasa dan udah bisa tampil lebih baik juga. Gitu. Kalau begitu, berarti menurut Dian, apa aja hal yang bisa kira-kira
Dian lakukan untuk merasa lebih siap lagi, lebih prepare lagi kalau misalnya mau presentasi atau mau perform di depan klien? Boleh apa aja dulu kok. Mungkin yang pertama-tama kalau dari saya mungkin perbanyak atau lebih sering latihan lagi gitu ya. Biar nanti bisa lebih percaya diri di depan klien ataupun di depan orang banyak gitu. Walaupun itu mungkin di tim ataupun luar tim gitu. Terus saya juga pasti bakal tanya gitu ke teman-teman feedbacknya apa, kira-kira gimana nih setelah saya presentasi, apakah sudah jadi lebih baik atau mungkin ada yang kurang. Nah itu bisa menjadi bahan evaluasi saya. Oke, berarti kayak minta feedback dari klien begitu ya? Hmm. Ide-idenya bagus lah itu, Dian. Jadi dari ketiga itu, dari yang tadi udah kamu sebutin, mana yang menurut Dian itu paling mungkin banget dilakukan dan yang paling menurut Dian tuh bisa ngasih dampak langsung gitu? Kayaknya sih latihan rutin ya, Bu. Latihan rutin? Iya, karena kan kita mungkin harus menghafal materi, harus tahu gitu bagaimana si kliennya ini memberikan respon, kita harus peka juga pada saat kita presentasi, gitu. Setuju. Ada cara lain nggak kira-kira yang bisa Dian pikir bisa bantu dukung agar itu bisa segera direalisasikan? Kira-kira. Kalau saya sih pasti mungkin minta tolong ke teman saya, Oke. biar mungkin dia bisa melihat kinerja saya pada saat saya presentasi itu bagaimana gitu. Saya minta feedbacknya lagi, terus kita juga bisa saling kasih masukan gitu. Oh, jadi berarti bakal latihan presentasi bareng sama temen? Iya, betul. Gitu, oke. Itu ide yang bagus, itu bisa Dian lakukan dan itu menurut saya itu Dian udah punya jawabannya sendiri berarti ya, udah punya caranya sendiri. Oke, sekarang ini yang terakhir nih ya. Ini pertanyaannya menurut saya paling penting. Kira-kira apa hal konkret yang akan Dian lakukan dan kapan Dian bisa memulai untuk merealisasikan rencana Dian ini? Kalau saya sih mungkin minggu depan ya, Bu. Karena kan hari ini tuh sudah menuju akhir pekan ya. Terus nanti saya bakal ngobrol sama teman saya untuk kita bisa saling saling sharing gitu. Terus kita juga bisa mungkin menjadwalkan sesi latihan presentasi gitu. Bagus sekali. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, kalau misalnya saya mau minta Dian untuk rating, seberapa yakin Dian bisa menjalankan rencana ini? Mungkin 8 ya, Bu. Karena 8. saya cukup percaya diri untuk saat ini. Bagus kalau gitu. Kalau misalnya ada yang membuat angka itu turun jadi 6, 5, ataupun bahkan sampai 4, kira-kira apa yang bakal Dian lakukan? Mungkin nanti saya akan coba diskusikan lagi dengan Ibu Nesya ya di ruangan ini kembali. Nanti saya mungkin juga bakal bercerita bagaimana progresnya. Oke, sempurna sekali. Dian berarti udah punya rencana yang jelas, Dian juga berarti udah punya komitmen yang kuat. Betul. Saya percaya Dian itu bisa ngelakuinnya. Kira-kira kita bisa lihat progresnya kalau misalnya di bulan depan lagi gimana? Oke sih, Bu. Oke kalau gitu. Ini semua karena Dian udah mau jujur dan Dian juga udah mau lebih berkembang dan udah mau berubah. Jadi saya cuma bantu Dian mengarahkan diri Dian aja. Sebelumnya terima kasih ya Bu karena sudah mau memberikan masukan mungkin dan juga mau membimbing saya untuk saat ini. Iya. Oke, semangat ya. Iya, terima kasih Bu. Saya permisi ya Bu. Iya. Saya lanjut bekerja lagi. Boleh. Semangat ya kerjanya. Iya.